Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ini kita mendapatkan nikmat kesehatan, nikmat keberkahan usia dan umur, nikmat kasih sayang, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai penegak hukum. Perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia sebagai edukasi hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam, bahwa masyarakat perlu mengetahui adanya lembaga-lembaga nasab yang sah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun lembaga nasab yang sah menurut hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ada 8 lembaga nasab, yaitu pertama lembaga nasab Rabitah Alawiyyin Maktab Daimi, kemudian adanya lembaga Salatin Ashraf Az-Zahra Rah Kesultanan Nusantara, yang ketiga lembaga Ashraf Azmatkan Ahlul Bait Internasional, keempat lembaga Naqabatul Ashraf Al-Kubra, kelima Darul Hasaniyin, keenam Ashraf Malaysia, 7 Ashraf Aceh, ke-8 Naat. Lembaga-lembaga nasab ini mengantongi SC Kementerian Hukum dan HAM dan berbadan hukum. Maka lembaga-lembaga nasab ini yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang sudah memiliki syarat-syarat ketentuan, bisa mengeluarkan buku nasab paspor atau buku paspor nasab untuk zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu masyarakat ketahui, lembaga nasab bukan hanya lembaga Rabitah Alawiyyin Maktab Daimi, tetapi lembaga-lembaga yang sudah saya sebutkan tadi, supaya para masyarakat tahu seperti itu. Perlu masyarakat Indonesia ketahui juga bahwa para habaib adalah para zuriat Rasulullah yang mana tersambung nasabnya, zuriatnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para zuriat Rasulullah bukan dilihat dari fisiknya, bukan dilihat dari wajahnya, bukan dilihat dari hidung mancungnya, bukan wajahnya ke Arab-Araban, tetapi zuriat Rasulullah itu dilihat dari gennya atau zat yang tersambung darahnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perlu masyarakat Indonesia ketahui, yang berhak dan sah menyampaikan seseorang itu zuriat Rasulullah adalah seorang ahli nasab atau munsib atau al-imam an-nakib. Jadi para habaib dan muhibbin atau muslimin muslimat yang tidak memiliki ahli kenasaban, atau dengan kata lain tidak mengetahui ilmu nasab, maka tidak sah atau tidak dibenarkan untuk mengatakan seseorang itu habib, baik itu habib asli zuriat Rasulullah maupun habib palsu, karena yang berhak menyampaikan adalah ahli nasab atau disebut munsib maupun al-imam an-nakib. Munsib atau al-imam an-nakib adalah seorang yang alim di bidang nasab, yang mengerti tentang sejarah nasab, yang memiliki kitab-kitab muktabarah, yang mengerti tentang sumber-sumber
kenasaban seseorang itu bernasab kepada zuriat Rasulullah SAW. Jadi intinya, masyarakat yang tidak mengerti dan tidak paham tentang nasab zuriat Rasulullah tidak dibenarkan untuk mengatakan seseorang itu habib, palsu atau asli. Karena Rasulullah SAW bersabda, apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancuran. Maka bagi mereka yang melakukan ujaran kebencian, melakukan berita bohong, penyebaran berita bohong, atau melakukan ujaran kebencian atau fitnah atau ghibah, maka dia akan mendapatkan hukuman, baik hukuman secara hukum syariat Islam maupun dia akan ditindak secara tegas menurut hukum positif, hukum yang ada berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, berhati-hatilah di dalam berkata-kata, berhati-hatilah di dalam menyampaikan penyampaian yang tidak benar, tabayun dan teliti telusuri dulu. Tapi yang berhak untuk menyampaikan atau mengeluarkan seseorang itu habib palsu atau habib asli adalah seorang ahli nasab atau munsif atau al-imam an-nakib. Ingat, bagi mereka yang melakukan ujaran kebencian akan kami tegas, akan kami lakukan tindakan tegas kepada mereka-mereka yang melakukan ujaran kebencian. Demikian kami dari Badan Otonom Hukum dan HAM menyampaikan pencerahan dan edukasi ini kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, wabil khusus yang ada di daerah Kalimantan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.